Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya mau Fitarjo akan menjelaskan tentang modul bab 7 tentang penggunaan bahasa C++, tentang pointer dan string lanjutan dari modul 6. Nah, langsung saja. Sini ada programnya dan sini diminta untuk menjelaskan apa yang jadi jika konstan tadi harus menggunakan S pointer. Langsung ke Visual Studio-nya. Kita compile, jalankan. Sini hasilnya seperti ini. The string is print character of a string. Untuk yang terjadi jika karakter konstan tadi menggunakan s pointer, yaitu pointer ke karakter konstan karakter tidak dapat diubah melalui s pointernya, yaitu karena s pointernya dari read only pointer. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, sini ada programnya. Sini tanya jika pointer tidak konstan, coba mau nilai data yang konstan. Studionya saja. Compile kan. Nah, di sini terjadi error. Kalau dilihat, sini untuk X pointernya tidak dapat dimodif sebagai objek. Nah, di sini adalah untuk F-nya, X pointernya adalah pointer untuk integer yang konstan. Tapi sini sedikit ada error dari contoh program modulnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh masih nomor 1. Sini. Compile. Di sini. Ini kita coba jalankan. Di sini kalau dilihat saat compile terdapat error. Untuk pointer di sini ada error. Cannot assign to a variable that is constant. Di sini program tidak bisa dijalankan dari yang ada di modul. Sama seperti contoh yang sebelumnya. Itu juga terdapat error. Oke, lanjut contoh berikutnya. Masih di nomor 1 lagi. Ini ada programnya. Hanya untuk jelaskan apa yang terjadi jika pointer konstan menunjuk data yang juga konstan. Ini kita coba uncomment dulu. Kita compile, lihat. Nah, di sini terjadi masalah yang sama.
terdapat error sini dan di sini. Di sini tulisannya you cannot assign to a variable that is const. Di sini untuk sebenarnya ada untuk menjelaskan tentang pointer konstan, menunjuk data yang juga konstan, tapi di sini untuk program dari modulnya sendiri tidak bisa dijalankan. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut ke nomor 2. Sini memahami tentang perintah penggunaan size of. Di sini ada pertanyaannya. Informasi apa yang diberikan oleh perintah size of? Kita coba jalankan saya dulu ya. Untuk nomor 2 ini. Kita coba compile. Jalankan. Ini hasil keluarannya. Number of bytes is array is 80. Number of bytes written by get size is 4. Di sini pertanyaannya, informasi apa yang diberikan oleh perintah size of? Untuk info yang diberikan yaitu adalah cara menghitung panjang array pada C++ itu dengan memanfaatkan fungsi size of-nya sendiri. Fungsi ini sebenarnya digunakan untuk mengukur atau mengetahui ukuran memori yang digunakan oleh sebuah variabel. Dengan demikian kita bisa mengukur ukuran memori sebuah array yang ada di sini, dan mengukur ukuran memori satu elemen array. Dengan cara begitu kita bisa menghitung panjang arraynya nanti. Oke, lanjut. Masih di nomor 2. Sini minta untuk catat hasil keluaran program. Untuk apa kita perlu mengetahui ukuran dari setiap tipe data. Kita jalankan saja dulu. Programnya compile, jalankan. Hasilnya seperti ini. Lihat di sini menggunakan array 20. Untuk cout sendiri seperti ini. Untuk size of-nya dari C, S, I, L, F, D. Nah, ini adalah untuk panjang size of, jadi ada character, ada yang short, ada yang integer, ada yang float, double. Nah, nanti hasil arraynya ada di sini, dan size of pointernya adalah 4. Nah, di sini arraynya 20, ini 80. Dia hasil dari program dan keluarannya sama sesuai. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke nomor 3 tentang penggunaan pointer dengan array. Ini programnya. Sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan offset? Tuliskan mengenai offset dalam program di atas. Nah,
kita jalankan saja dulu programnya. Kita compile, jalankan. Ini adalah keluaran dari programnya. Nah, di sini hasilnya seperti ini. Untuk array yang B, sini ada sudah ditentukan indeksnya 10, 20, 30, 40, keluarannya seperti ini sesuai. Dengan untuk pointer offset rotation, di mana pointer adalah array nama dari arraynya. Seperti ini hasil keluarannya. Untuk B dari 0, 1, 2, 3, ini ada 4. Nah, sini subscribe notation. Yang terakhir ada pointer offset notation. Nah, hasilnya sama seperti ini, hanya dengan penyebutan dan nama-namanya sini berbeda. Oke, kita lanjut. Ada program lagi. Ceritanya untuk dijelaskan dengan singkat apa yang dilakukan oleh program di atas, apa yang dilakukan oleh fungsi len. Oke, kita jalankan saja. Komen bawahnya jangan lupa di komen dulu. Compile, jalankan. Nah, sini untuk tentang menggunakan fungsi random. Nah, terdapat dua fungsi yang digunakan untuk membangkitkan bilangan acak yang random ini, dan random fungsi yang sren sendiri dibutuhkan untuk menentukan bibit dari bilangan acak yang akan dibangkitkan. Sama seperti kalau kita misalnya menanam tumbuhan, bibit yang berbeda tentu akan menghasilkan jadi seperti tumbuhan, tadi kita menanam tumbuhan, bibit yang berbeda tentu akan menghasilkan tumbuhan dewasa juga yang berbeda pula. Sedangkan untuk fungsi yang ren digunakan untuk menampilkan bilangan acak yang dihasilkan dari nilai yang diberikan kepada fungsi sren, agar kita bisa mengeluarkan bilangan yang benar-benar acak, menghasilkan bilangan acak. Kita harus memberikan nilai yang berbeda pula kepada fungsi yang sren. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memberikan angka atau nilai menggunakan fungsi time. Itu yang ada di sini. Saya programnya. Nah, sini kita seperti yang ada di sini. Nah, ini time. Nah, sehingga pada umumnya digunakan fungsi len sendiri digunakan untuk menghasilkan bilangan acak yang bertipe bilangan bulat. Oke, lanjut. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 4.
Sini programnya sedikit panjang. Sini minta untuk dijelaskan dengan singkat apa yang program di atas. Fungsi swap menggunakan call by value atau call by reference. Oke, kita jalankan saja programnya. Kita coba compile. Jalankan. Nah, di sini keluar enter to sort in a descending order. Misalnya kita masukkan 2 untuk yang mensortir dengan cara descending. Ini hasilnya. Kita coba lagi, saya pilih 1. Nah, hasilnya akan urut dari kecil yang ke besar untuk yang ascending. Jadi di sini ada 2 cara sebenarnya untuk pemesan fungsi dalam bahasa pemrograman, yaitu pertama pemanggilan nilai terjadi menggunakan call by value dan by reference. Yang keduanya memiliki karakteristik berbeda. Untuk pemanggilan nilai terjadi jika yang dikirimkan fungsi berupa referensi dan diterima oleh fungsi, sehingga perubahan terhadap variabel penerima ini akan mempengaruhi variabel argumen yang dipanggil atau yang memanggilnya. Agar perubahan elemen pointer dan elemen pointer 2 ini berakibat pada variabel A dan B, maka fungsi tersebut harus menggunakan referensi atau yang reference. Nah, proses seperti ini dapat dilakukan dengan menambahkan operator alamat di dalam daftar parameter fungsinya dan operator referensi tak langsung di dalam argumen pemanggilannya seperti pada program yang ada di sini. Nah, ini void swap yang ini. Sehingga menggunakan call by reference. Oke. Untuk bab 7 selesai. Kita lanjut ke modul yang 8. Modul 8 yaitu tentang kelas dan data abstraksi. Di sini ada programnya. Yang pertama ditanya kelas car pada program di atas memiliki 3 member variabel dan 2 member function. Sebutkan apa saja. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan keyword public pada program di atas. Oke, kita jalankan saja dulu programnya. Untuk yang pertama ini, kita compile, jalankan. Isi enter model of the car, modelnya misalnya sekian. Nah, untuk harganya misalnya 1.500, kilometernya 200. Nah, nanti akan keluar seperti ini datanya yang sudah kita inputkan. Masukkan lagi misalnya truk 2000, 500, keluar lagi data yang sudah kita inputkan.
Nah, di sini ditanya Taskar pada program di atas memiliki 3 member variabel dan 2 member function. Sebutkan. Yang pertama adalah untuk yang member variabel ada karakter model, float price, dan integer mile age untuk variabelnya. Oke, untuk soal yang berikutnya, apa yang harus dengan keyword public pada program di atas? Nah, untuk keyword public sendiri adalah body dari deklarasi berisikan member yang dapat berupa data ataupun deklarasi fungsi, dan permission label digunakan untuk menentukan batasan akses terhadap member yang ada. Publik anggota dapat diakses dari kelas manapun. Oke, lanjut ke berikutnya, masih di nomor 1. Jelaskan keyword private pada program di atas. Oke, kita lanjut komen dulu yang sebelumnya. Empat, jalankan, masukkan mobile phone number, misalnya nama, fitur, date of birth, billing address, phone number 0113. Hasilnya seperti ini, seperti yang diinputkan. Untuk pertanyaan sendiri adalah jelaskan keyword private pada program di atas. Keyword private sendiri adalah untuk program di atas anggota kelas yang dapat diakses dari anggota lain pada kelas yang sama atau dari kelas friend, sehingga bisa dipanggil di private menjadi yang friend. Oke. Ada soal berikutnya, jika variabel pada program data tidak memiliki akses specifier public, private, protected, di apa program seperti variabel sebelumnya, lalu akses specifier apa yang akan berlaku pada member variabel tersebut? Di mana kelas name merupakan identifier sah untuk kelas objek. Objek name merupakan daftar nama opsional dari objek pada kelas ini. Isi deklarasi bisa mencakup anggota yang meliputi deklarasi data atau fungsi, dan optionally access specifier. Secara default, semua anggota kelas ini dideklarasikan dengan kata kunci kelas, memiliki akses private untuk setiap anggota. Jadi setiap anggota yang dideklarasikan sebelum specifier kelas lain memiliki akses private. Misalnya pada program 1 yang car, ini misalnya ini untuk dari sebuah kelas, yakni tipe car, dan sebuah objek yang dinamakan kelas car ini berisi 4 anggota, 3 anggota data bertipe car model, ini float, dan integer mile age dengan akses private, dan 2 anggota fungsi dengan akses public, yaitu yang void accept dan void display. Ini itu contohnya.
Oke, lanjut. Soal nomor 2. Ceritanya jelaskan program di atas lalu catat apa yang terjadi. Lapisan kesalahannya. Apa yang terjadi jika baris 31 dan 32 dihilangkan. Oke, kita coba saja. Dua. Beserta pesan kesalahan jika terjadi kesalahan. Kita coba saja compile dulu. Nah, di sini terjadi error. Nah, di sini error pada Fort Hong dan Cin pada Fort modelnya. Untuk Carl Hongnya sendiri yang di atas, nah, untuk Fort Hongnya sendiri ini dapat mengakses member private di kelas car untuk yang Carl Hongnya, sedangkan untuk yang car model ini tidak dapat mengakses member private di kelas sehingga terjadi error. Nah, untuk berikutnya, apa yang terjadi jika baris 31 32 dihilangkan? Baris 31 32 yaitu Fort Hong dan Cin ya. Kita coba saja. Kita komen saja. Kita coba lagi compile. Jalankan. Bisa di sini. Nah, enter the model name. Model misalnya sedan. Nah, modelnya di sini keluar sedan. Di sini kenapa bisa demikian? Karena pada Fort Hong dan Cin Fort modelnya sendiri di sini tidak ada di dalam kelas ataupun fungsi void set model atau void display model yang ada di atas. Nah, di sini tidak ada di sini, sehingga tidak bisa diakses atau dipanggil. Sehingga terjadi error yang agak marah. Oke, lanjut. Nomor 3. Di sini ada program dan diminta jelaskan program di atas lalu catat hasilnya. Dan kedua, diminta apa yang dimaksud dengan variabel statik. Ya, jelaskan apa yang terjadi jika program di atas itu menggunakan variabel statik. Seperti apa hasil keluaran program. Oke, kita coba. Keluar seperti before increment 0, after the first increment 1, after second increment 2. Nah, di sini ditanya apa yang dimaksud dengan variabel statik. Ini tadi yang pertama sudah kita jalankan dan hasilnya seperti tadi ini. After increment dan before-nya. Untuk variabel statik sendiri yaitu
adalah variabel lokal yang dideklarasikan dalam fungsi mempunyai sifat data yang tersimpan atau yang ada padanya akan hilang atau terhapus setelah fungsi itu selesai proses atau dikerjakan. Dengan demikian, data yang terdapat pada variabel lokal tersebut tidak dapat dipakai pada pengolahan berikutnya. Pada contoh program ini, variabel di sini variabel ini sendiri adalah lokasi statis yang bernilai 0. Variabel ini dari awal pada variabel lokasi statik hanya dipakai pada saat fungsi pertama kali dipanggil. Jika tidak diberi nilai awal, akan diisi 0 oleh program C++ ini. Oke, terus berikutnya apa yang terjadi jika probabilitas menggunakan variabel statik? Seperti apa hasil keluaran program? Statiknya sendiri misalnya sini saya kurang seperti ini. Kita coba hapus file, ulangkan. Nah, inkrementnya menjadi 0. Nah, di sini jika tidak menggunakan variabel statik, tadi di sini kita hilangkan, maka hasil semua keluaran diisi 0 karena fungsi variabel statik adalah menyimpan nilai terakhir. Jadi jika tidak menggunakan statik, maka variabel tidak bernilai sehingga menjadi 0. Oke, kita lanjut. Masih ada program, masih di nomor 3 ada programnya. Kita komen terlebih dahulu. Selanjutnya di sini terjadi error. Apa yang dihasilkan di sini terjadi error dari program yang ada di modulnya sendiri sehingga tidak bisa dicatat keluaran hasilnya. Nah, untuk apa yang dimaksud dengan fungsi statik? Pada fungsi statik yaitu adalah dalam pemrograman bahasa C++ kita diizinkan untuk melakukan pembuatan fungsi-fungsi dalam file yang terpisah dari program utama. Untuk kasus tertentu di mana variabel statis lokal tidak dapat digunakan, kita dapat membuat file terpisah yang membuat variabel statis global. Sebagai gambaran dari pemahaman materi yang ada di sini saat ini, contohnya mengenai dalam potongan sintaks yang ada di sini. Nah, yang ini untuk contohnya seperti ini penggunaannya. Oke, nah untuk ini kesimpulannya apa yang didapat dari program di atas, saat sebuah variabel dideklarasikan menggunakan perintah statik, maka variabel tersebut akan selalu menyimpan nilai terakhir yang diberi padanya, berbeda dengan kita misalnya hilangkan atau hasilkan 0 seperti yang sebelumnya. Oke, lanjut. Lanjut soal nomor 4. Sini program harus menggunakan fungsi friend, jalankan programnya. Oke, kita jalankan saja dulu. Komen lagi, kita compile.
di sini terjadi error. Nah, ya, ditanya apakah terjadi kesalahan. Jika iya, catat pesan kesalahannya. Nah, di sini ada pesan kesalahannya. Cannot access private member record in class A. Nah, itu adalah catatannya. Sehingga karena tidak dapat mengakses private member yang didedikasikan di kelas A. Nah, ini kelas A nya. Kita lanjut. Tanda jika baris 22 dan 23 dihilangkan, adalah objek ini objek A dan si outnya. Di sini kita komen saja. Kita compile lagi. Sukses di sini, jalankan. Nah, hasilnya keluarnya seperti ini, 5. Sesuai dengan yang sudah ditentukan pada integer A-nya itu 5 nilainya. Nah, sedangkan untuk yang F2 nya tidak keluar karena di sini hanya berisi objek ini dan di kelasnya sendiri sudah dipanggil hanya yang F1 nya, sehingga itu tidak keluar. Lalu kesimpulan apa yang bisa diambil dari program di atas mengenai keyword friend. Nah, untuk kesimpulan sendiri, friend pada C++ adalah sebuah fungsi atau kelas yang diizinkan mengakses atribut maupun metode satu atau lebih kelas untuk kelas lain yang menjadi temannya, walaupun atribut dan metode yang diakses memiliki izin akses private atau protected. Pada contoh program tersebut, kelas A didedikasikan terlebih dahulu. Ini, nah, ini kelas A nya di atas fungsi void F1 dan F2 nya. Pada friend void F1 memiliki akses private. Ini berarti tingkat akses ini hanya akan memberikan hak akses pada data kepada kelas yang bersangkutan saja. Data yang menggunakan tingkat akses ini tidak dapat diakses oleh kelas turunannya, apalagi setelah lingkungan di luar program. Selain variabel atau fungsi yang tidak didefinisikan, tingkat aksesnya secara otomatis akan ditetapkan sebagai data dengan tingkat akses private. Oleh karena itu, friend pada fungsi void F1 saja yang tampil hasil keluaran outputnya, yaitu dengan output 5 tadi, seperti ini. 5. Oke, kita lanjut. Masih di nomor 4. Di sini minta jalankan program dan catat hasilnya. Mengapa kelas D bisa mengakses member variabel yang bersifat private pada kelas A? Jelaskan kesimpulan yang bisa diambil program ini. Oke, kita coba lagi saja. Kita komen lagi. Kita compile. Ya kan. Hasilnya seperti the value of any class in class A is sekian. Sudah hasil keluarannya seperti ini. Nah, di sini kenapa kelas B bisa mengakses member variabel yang bersifat private pada kelas A? Jelaskan. Nah, untuk kelas friend adalah kelas yang setiap anggota dan fungsinya merupakan fungsi friend dari kelas yang bersangkutan, sehingga anggota kelas friend tersebut dapat mengakses anggota dan fungsi kelas lain walaupun memiliki hak akses private maupun protected. Dengan begitu, setiap anggota dan fungsi dari kelas A dan akan diberikan hak friend untuk mengakses atribut dan fungsi
kelas B, sehingga keluarnya seperti ini, sehingga kelas B bisa mengakses yang kelas A nya sendiri. Oke, nah terakhir ditanya kesimpulan apa yang bisa diambil program di atas. Untuk fungsi friend sendiri, secara banyak fitur yang disediakan oleh pemrograman bahasa C++. Dengan menggunakan friend, kita dapat mengakses atribut kelas lain walau yang private sekalipun. Itu kira-kira kesimpulannya. Oke, ternyata sudah selesai. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.